Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Juniarti, NIM 2121169. Saya dari lokal PAIE. Akan membacakan hasil UTS Sejarah Peradaban Islam. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun dan sebutkan siapa-siapa saja yang termasuk pada kelompok as-sabiqunal awwalun tersebut. Jawabannya, as-sabiqunal awwalun artinya adalah orang-orang yang awal masuk atau memeluk agama Islam. Orang pertama masuk agama Islam adalah Siti Khadijah. Ketika awal-awal menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW menyebarkannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan orang yang diajak untuk memeluk agama Islam masih berasal dari kerabat dan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan Nabi Muhammad SAW. Pada awal masa Islam, hanya sedikit orang yang memeluk agama Islam. Orang-orang yang memeluk agama Islam pada masa Nabi menyebarkan agama Islam disebut dengan golongan as-sabiqunal awwalun. Berikut beberapa nama yang tergolong ke dalam as-sabiqunal awwalun. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Ali bin Abi Thalib. 3. Zaid bin Sabit. 4. Abu Bakar As-Siddiq. 5. Sa'ad bin Waqqasah. 6. Hamzah bin Abdul Muthalib. 7. Ummu Aiman. 8. Utsman bin Affan. 9. Zubair bin Awam. 2. Jelaskan Arab pra-Islam. Jawabannya, 1. Sistem politik Arab pra-Islam. Bangsa Arab hidup bersuku-suku atau berkabilah-kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah ialah pertalian darah. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Masing-masing kabilah dipimpin oleh seorang syekh. Kesatuan fanatisme pemerintahan kecil berdasarkan asas eksistensi kabilah dengan sistem diktator dan sistem keturunan. Kedudukan pemimpin di tengah kaumnya seperti layaknya seorang raja. 2. Kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihi wasallam, yaitu menyuruh agama Islam Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang dikenal dengan agama Hanif. Agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Pada akhirnya datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai membawa ajaran kemasyarakatan Arab untuk menyekutukan Allah. Ia mengajak untuk menyembah patung yang bernama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. 3. Sosial masyarakat Arab pra-Islam. Banyak bayi perempuan yang dibunuh dikarenakan bahwa menganggap perempuan itu adalah aib dan menanggung malu. Dan bayi perempuan dianggap pembawa sial dan menganggap perempuan itu tidak berguna di zaman jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam yang dikenal dengan nama Arab Jahiliyah, yaitu kondisi di mana keadaan masyarakat jauh dari norma-norma ajaran agama. Bangsa Arab itu disebut dengan bangsa jahiliyah karena mereka bodoh dalam ketuhanan, bukan masalah menulis dan membaca. Di kalangan masyarakat Arab dibagi atas kasta-kasta sistem kelas dalam masyarakat. Kondisinya berbeda dan antar kasta. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diajukan dan prioritaskan. 4. Ekonomi Arab pra-Islam.
sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara. Ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin mereka mengirim kafilah dengan ke Yaman, kafilah dagang ke Yaman. Sedangkan di musim panas kafilah dagang menuju ke Syria. 5. Kesenian dan budaya Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam sangat maju dalam bidang bahasa dan seni bahasa, dikarenakan bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka dan penyair sangat dihormati. Syair dalam menggambarkan kehidupan dan budi pekerti dan adat istiadat. 6. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Ilmu metodologi. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui beberapa kemungkinan terjadi peristiwa seperti perang, damai dan sebagainya yang berdasarkan sebagai bintang-bintang. 7. Silsilah keperabatan Arab pra-Islam. Silsilah keturunan Islam sejauh-jauhnya, dan ini mungkin menyebabkan mereka memiliki kecakapan khusus dalam memelihara riwayat hadis. 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Mekah. Jawabannya 1. 3 tahun secara dakwah sembunyi-sembunyi. Mereka merupakan dakwah sentral bangsa. Di sana ada peradaban Ka'bah dan menyembah berhala dan patung-patung yang disucikan. Seluruh bangsa Arab untuk memperbaiki keadaan akan bertambah sulit dan berat untuk melakukan perbaikan dalam lingkungan mereka. Pada awal mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga beliau dan sahabat-sahabat dan karib beliau. Beliau mengirim mereka untuk kepada Islam dan juga mengirim kepada siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah memiliki beliau kenal secara baik, dan mereka dikenal dengan asabiqunal awalun. Lama-kelamaan dakwah Islam didengar orang-orang Quraisy. Pada tahapan ini, jangka waktu ini telah berbentuk sekelompok orang-orang mukmin. Ia senantiasa menguatkan hubungan antara persaudaraan dan saling bahu-membahu, menyampaikan dakwah, dan terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan dakwah kepada masyarakat secara turun-turunan. 2. Dakwah secara terang-terangan. Pada tahap ini Nabi mendapat dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dan menyampaikan wahyu Allah. Pada suatu hari beliau mengumpulkan semua orang di Bukit Syafa, lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah, dan beliau mengiman kepada hari akhir. Dan saat itu Rasulullah membuka kufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan berhala dan hakikatnya sama sekali tidak memiliki nilai. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Beliau datang ke rumah pamannya Abu Thalib untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan perbuatannya selama ini. Namun Abu Thalib menolak semua ajakannya itu. Semenjak beliau itu dakwah, dan kaum Quraisy ini sangat membenarkan dakwah ini. Dengan ajaran dakwah beliau,
penghinaan ini, pemboikotan menyeluruh dan lain-lain. 4. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang masa periode Madinah. Rasulullah memerintahkan kepada pengikutnya untuk hijrah ke Madinah kecuali Rasulullah serta sahabat-sahabat lainnya. Pada suatu hari, Jibril turun membawa wahyu dari Allah serta mengabarkan bahwa kumpulan kaum Quraisy hendak membunuh dan Allah mengizinkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Singkat cerita, setelah beliau memasuki Madinah, beliau disambut dengan penduduk Madinah dengan gembira. Rasulullah membangun masyarakat baru. Yang langkah pertama Rasulullah adalah membangun masjid yang berguna untuk balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan unsur kekabilahan, sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah, dan mempersatukan umat manusia antara orang Muhajirin dengan orang Ansor. Rasulullah mempersaudarakan mereka dengan ketentuan-ketentuan agama Islam atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah kepintarannya, Rasulullah telah berhasil merancang sendi-sendi masyarakat perjanjian dengan masyarakat Yahudi setelah Islam terpancang di bumi di Madinah dan di negeri itu, maka Rasulullah akan mengatur hubungan semua golongan muslim. Perhatikan beliau saat terpusat untuk menciptakan agama Islam dan kebahagiaan semua agama Islam. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada kaum Yahudi dan menjalankan agama dan memutar kekayaan yang tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Dengan adanya perjanjian ini, Madinah pun kota yang makmur dan dijauhkan dari orang-orang yang Yahudi. Harta rampasan perang pada saat terjadinya perang Badar yang tak terhingga pada saat orang Muslim Madinah untuk merampas harta kafilah dengan dagangan ini. Harta rampasan ini hanya model kekayaan orang-orang Muslim di Madinah. Harta rampasan ini dibagikan untuk penduduk Madinah, dan pada saat ini turun ayat yang turun membayar zakat dan puasa sehingga orang-orang miskin dapat terbantu karena syariat yang ditetapkan oleh Allah. 5. Apa surat yang dimerintahkan masyarakat Madinah untuk mensyariatkan Islam secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan dan segala apa yang diperintahkan kepada Allah dan berpalinglah kepada orang-orang yang musyrik. Mungkin hanya ini saja materi hasil UTS yang dapat saya sampaikan, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.